Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sebab-sebab dari kemunduran Islam dalam dunia iptek. Saya sendiri Ibnu, mewakili teman saya ada Hera Amalia, Khotijah Hana, dan Dela Eka Widyastuti. Yang pertama tentang kemunduran pemikiran, yaitu kemunduran pemikiran Islam. Kemunduran pemikiran Islam terjadi setelah ditutupnya pintu ijtihad karena pertikaian yang terjadi antara sesama umat Islam dengan masalah khilafahnya dengan pembatasan mazhab fikih pada imam yang 4, yaitu ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Penutupan pintu ijtihad ini telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar, di mana umat Islam tak lagi memiliki etos keilmuan yang tinggi dan akal tidak diperberdayakan dengan maksimal, sehingga yang dihasilkan oleh para umat Islam hanya sekedar pengulangan tulisan yang telah ada sebelumnya tanpa sebuah inovasi yang diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman. Berkembang dengan kemunduran pemikiran Islam ini, para pemikir Islam di zaman modern dengan ide-ide pembaharuannya menyuarakan pentingnya dibukanya kembali pintu ijtihad. Kemudian sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak budaya yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali harus mengalami proses akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Proses akulturasi melahirkan budaya baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu dalam seni bangunan, budaya, sastra, sistem kalender, tradisi, dan upacara. Kemudian yang selanjutnya ada ambisi dan perbedaan faham. Perbedaan pandangan dalam suatu agama, perbedaan mazhab adalah suatu perbedaan yang nampak dan nyata. Kemudian lahir pula perbedaan ormas keagamaan. Walaupun satu akidah yakni akidah Islam, namun perbedaan sumber penafsiran dan penghayatan dalam kajian terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah terbukti mampu mengharmonisasikan intern umat Islam. Kemudian ada faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan. Yang pertama, fanatisme Arab. Yang kedua, perbedaan seputar kekhilafan. Yang ketiga, adanya hubungan kaum muslimin dengan para pengikut agama lain dan masuknya sebagian mereka ke dalam Islam. Yang keempat, adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Yang kelima, mengistinbat hukum-hukum syariat. Yang keenam, kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan. Kemudian ada faktor politik. Yang pertama, pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Kemunduran Islam disebabkan karena gaya hidup para penguasa yang gemar hidup bermewah-mewahan dan berorientasi pada duniawi saja. Pola hidup serakah, iri hati, ambisi kekuasaan, dan tidak mementingkan kehidupan rohani dan ukhrawi menjadi gaya hidup para penguasa. Yang kedua, serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol sekitar 200.000 orang telah tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustahim tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulagu Khan. Kota Baghdad dihancurkan dan Hulagu Khan menancapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan serangannya ke Syria dan Mesir. Yang ketiga, terjadi disintegrasi umat Islam. Disintegrasi telah muncul sejak periode akhir pemerintahan Abbasiyah yang ditandai dengan konflik antara Sunni dan Syiah. Setelah Abbasiyah hancur, eskalasi konflik semakin memuncak dan umat Islam mengalami perpecahan menjadi nation state kecil akibat kekuatan disintegrasi. Untuk selanjutnya yaitu 4. Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslim dan mendirikan gereja, juga kerajaan Latin di timur. 5. Persaingan antar bangsa. Wilayah kekuasaan Abbasiyah
pada periode pertama meliputi berbagai bangsa yang berbeda. Mereka disatukan dengan bangsa Semit. Kecuali Islam pada waktu itu, tidak ada kesadaran yang merajut elemen-elemen yang bermacam-macam tersebut dengan kuat. Akibatnya, di samping fanatisme kearaban, muncul juga fanatisme bangsa-bangsa lain yang melahirkan gerakan syu'ubiyah. 6. Kemerosotan ekonomi. Setelah khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Faktor moralitas. Kemunduran Islam dalam pengembangan iptek adalah karena umat Islam meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ibnu Khaldun berpendapat, moralitas yang dihasilkan oleh peradaban dan kemegahan adalah sebuah kerusakan. Maka apabila manusia telah rusak moral dan agamanya, maka rusak pula lah kemanusiaannya dan jati dirinya. Sebab manusia dianggap sebagai manusia karena bergantung pada sejauh manakah dia mampu mengambil dan menghindari bahaya secara konsisten. Namun, karena keterbatasannya, manusia tidak mampu menjaga sikap konsistennya. Baik disebabkan oleh ketidakberdayaannya mensyukuri kesejahteraan, maupun karena merasa ujub dengan kemegahan yang diperolehnya. Demikianlah akhirnya kesejahteraan dan kemegahan bisa melenyapkan nilai-nilai moralitas, sehingga manusia benar-benar dihadapkan pada ketidakmampuan untuk mempertahankan dirinya di hadapan tradisi yang rusak. Selanjutnya, pandangan Ibnu Khaldun tentang jatuhnya peradaban. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tindakan amoral, pelanggaran hukum, dan penipuan demi tujuan mencari nafkah meningkat di kalangan mereka. Jiwa manusia dikerahkan untuk berpikir dan mengkaji cara-cara mencari nafkah dan menggunakan segala bentuk penipuan untuk tujuan tersebut. Masyarakat lebih suka berbohong, berjudi, menipu, menggelapkan, mencuri, melanggar sumpah, dan memakan riba. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat yang menerapkan gaya hidup malas disertai sikap bermewah-mewah. Faktor baik buruknya sistem politik, moral elit, dan penguasa sangat mempengaruhi terwujudnya keadilan dan kualitas sumber daya manusia. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tindakan-tindakan amoral di atas menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elit, penguasa, dan sistem politik. Kerusakan moral dan penguasa dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumber daya manusia ke negara lain dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Semua itu bermuara pada turunnya produktivitas pekerja dan di sisi lain menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.